Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadene dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Cinta Sejati Sang Dewa. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya dua orang perempuan yang sedang pergi jalan-jalan menuju taman bunga. Salah satu dari mereka adalah seorang pelayan yang bernama Chen Yu, dan satunya lagi merupakan seorang putri bernama Xiao'er. Namun dalam perjalanannya mereka dihadang oleh sekelompok orang yang meminta makanan kepada mereka. Di sisi lain, jauh di atas awan, terlihat seekor naga yang terluka parah dan seketika itu juga jatuh ke laut. Yang ternyata ia merupakan seorang dewa naga terkuat yang memiliki sifat angkuh dan arogan bernama Longyan. Bahkan Kaisar Langit pun tidak bisa mengaturnya. Oleh karena itu Kaisar Langit memberikan 3 ujian kepadanya, yang diantaranya 2 ujian sudah Longyan lakukan agar Longyan menjadi abadi dan memiliki kekuatan terkuat agar alam langit tidak terkalahkan. Saat ini ia pun menemui Luso yang merupakan dewa bintang takdir, yang dimana Luso ini menyuruh Longyan untuk mengambil kembali baju zirahnya atas perintah dari Sang Kaisar Langit, yang saat ini baju zirah tersebut berada di dalam goa yang dijaga ketat oleh klan siluman. Dengan cepatnya, ia pun ke tempat klan siluman yang telah menyembunyikan baju zirahnya itu dan membunuh para penjaga di sana dengan kekuatan spiritualnya. Namun setelah ia berhasil mendapatkan kotak yang berisikan baju zirahnya, tiba-tiba gua itu runtuh yang membuatnya terluka parah. Dan ia pun langsung berteleportasi ke dunia manusia. Di saat itu juga, Chen Yu bersama putri Xiao'er telah sampai di taman bunga tersebut. Dan di sana Chen Yu melihat seekor naga kecil berwarna putih yang ternyata itu merupakan Longyan. Namun Chen Yu yang menganggap hewan ini hanya seekor ular yang sedang terluka, ia pun berniat akan membawanya ke rumah dan merawatnya. Setelah sampai di rumah, ia pun mengobatinya dan memberikan makanan berupa telur, karena ia menganggap kalau ular biasa memang menyukai makanan telur mentah, namun tidak dengan Longyan karena merupakan seorang dewa naga. Oleh karena itu, secara diam-diam Longyan pun memakan makanan di sana. Chen Yu yang mengetahui hal itu pun merasa terkejut karena ular di hadapannya ini sangat menyukai makanannya. Oleh karena itu ia pun pergi dari sana untuk mengambil sisa makanan milik putri Xiao'er dan memberikannya kepada ular tersebut. Dengan singkatnya makanan yang ia bawa seketika habis, yang membuat Chen Yu semakin aneh kenapa ular kecil ini bisa memakan makanan yang begitu banyak. Lalu di malam harinya, ia yang kelelahan dan sengaja tidur di bawah. Seketika Longyan kembali ke wujud aslinya dan membawa Chen Yu ke atas kasur. Namun Longyan yang juga butuh istirahat karena sehabis bertarung melawan klan siluman sebelumnya, tiba-tiba ia juga tertidur di sana. Sampai di pagi harinya, Chen Yu yang merasa aneh kenapa dirinya bisa berada di atas kasur, padahal sebelumnya ia yang sengaja tidur di bawah. Lalu datang seekor burung ke sana dan langsung ketakutan pergi di saat melihat Longyan yang tiba-tiba berubah menjadi seekor naga yang kuat. Ia yang berhasil kabur tiba-tiba berubah bentuk layaknya manusia, yang ternyata ia merupakan siluman burung yang bernama Xiao King. Dan ia yang sangat ketakutan langsung memberitahukan hal itu kepada adiknya kalau di kamar Chen Yu terdapat seekor naga yang menakutkan. Di
Di sisi lain, Chen Yu yang semakin dekat dengan Long Yan yang sudah ia anggap seperti temannya sendiri. Tanpa ia sadari di setiap malam, Long Yan berubah bentuk dan selalu menemaninya tidur. Sampai di hari berikutnya, ia menyadari kalau Long Yan telah menghilang. Dengan segera ia pun pergi mencari hingga ke taman tempat pertama kali menemukannya. Dan setelah berhasil ketemu, betapa terkejutnya ia kalau ular miliknya itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi wujud seperti manusia. Di sini Long Yan pun memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang dewa naga dan ia akan membalas budi kepada Chen Yu karena telah merawat dirinya ketika ia sedang terluka parah. Namun di sini Chen Yu menjawab kalau ia sukarela menolongnya dan langsung pergi dari sana karena ia harus menemui Tuan Putri kembali. Setelah itu Long Yan pun menemui Lu Shou dan Lu Shou pun mengingatkannya kembali kalau Long Yan harus secepatnya menjalani ujian terakhirnya dari Sang Kaisar Langit agar Long Yan menjadi abadi dan semakin kuat. Karena jika telat maka Long Yan harus mengulangi lagi ke ujian pertama. Namun di sini Long Yan yang sikapnya berubah tidak seperti dulu lagi, yang memiliki ambisi keabadian, yang tiba-tiba ia tidak memperdulikannya, yang membuat Lu Shou sedikit terkejut mendengar. Dan singkatnya Xiao Qing yang merupakan siluman burung kembali masuk ke kamar Chen Yu karena ia yang ingin mengecek keselamatannya dari ancaman ganasnya sang naga. Lalu tiba-tiba Long Yan pun datang ke sana dan langsung menangkap dirinya. Terlihat Long Yan yang menjelaskan kalau ia yang tidak akan menyakiti Chen Yu karena Chen Yu yang sudah menyelamatkan dirinya. Lalu ia pun memerintahkan Xiao Qing untuk selalu menjaga Chen Yu, yang tentu saja Xiao Qing dengan senang hati menerima perintahnya. Dikarenakan dari awal memang ia yang selalu datang ke sini untuk menjaga Chen Yu yang ia anggap sebagai penyelamatnya di saat dahulu kala. Setelah itu Long Yan pergi ke pasar untuk mencari dan membeli sebuah buku tentang cara membalas budi kepada seseorang. Lalu ia pun langsung mempraktekannya dengan membawa Chen Yu pergi ke tempat yang indah dan membawanya terbang yang membuat Chen Yu merasa ketakutan. Hingga sampai di sana Chen Yu yang merasa kesal lalu pergi dari sana, yang membuat Long Yan merasa bingung kenapa Chen Yu yang marah kepada dirinya padahal ia yang sudah memberikannya kejutan dengan membawanya terbang, yang tidak mungkin manusia biasa bisa merasakan hal tersebut. Sementara di tempat lain, Xiao Qing yang menemui adiknya dan ia yang sangat bersedih dikarenakan semua siluman hanya dirinya yang memiliki tanda di jidatnya yang membuat penampilannya sangatlah jelek sehingga ia pun ingin sekali menghilangkan tanda tersebut. Lalu sang adik menyuruhnya untuk menemui Lu Shou yang merupakan dewa bintang takdir yang mungkin saja bisa mengetahui tentang menghilangkan tanda tersebut. Kemudian Chen Yu yang sedang mengambil obat untuk sang putri, tiba-tiba ia diserang oleh para siluman yang ingin mengambil jiwanya. Dan beruntungnya Long Yan yang selalu mengawasinya langsung membunuh para siluman tersebut. Lalu datang juga pasukan misterius yang berasal dari Pavilion Duo, dan di sini mereka yang sangat berterima kasih kepada Long Yan karena telah membunuh para siluman yang merupakan tugas mereka. Dengan waktu bersamaan, Xiao Qing yang berhasil menemui Lu Shou, ia pun langsung meminta bantuannya untuk menghilangkan tanda yang berada di jidatnya ini. Lu Shou lalu menunjukkan sebuah buku kepadanya, yang apabila ingin menghilangkan tanda itu, maka Xiao Qing harus pergi ke Pavilion Duo.
Dan singkatnya ia pun telah sampai di Pavilion Luo. Yang seketika itu juga ia teringat mengenai tempat tersebut, yang ternyata Pavilion Luo ini merupakan tempat terakhir manusia yang telah mati. Jiwa manusia yang telah mati akan direinkarnasikan kembali. Orang jahat akan disiksa dan direinkarnasikan menjadi hewan atau tumbuhan, sedangkan orang baik akan bereinkarnasi menjadi manusia kembali. Terlihat ketua Pavilion Luo yang merupakan seorang dewa bernama Qiansun. Kemudian Xiao Qing memasuki kamar milik Qiansun dan ingin memutuskan salah satu senar gitar miliknya, karena apabila berhasil maka tanda di jidatnya ini akan menghilang. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba ia ketahuan dan langsung ditangkap oleh para penjaga di sana. Terlihat Xiao Qing mengakui kesalahannya karena ia yang ingin memutuskan salah satu senar gitar milik Qiansun agar tanda di jidatnya ini bisa menghilang. Dan Qiansun yang melihat tanda tersebut seketika teringat akan sesuatu hal, namun ingatannya itu tidak jelas. Lalu Xiao Qing yang akan dihukum mati karena telah memasuki kamar pemimpin mereka. Namun Qiansun menahannya dan memutuskan agar ia menjadi pelayannya selama 100 tahun. Bahkan kekuatannya juga disegel yang membuat Xiao Qing tidak bisa berubah menjadi burung. Hal tersebut dilakukan agar Xiao Qing tidak kabur dari Pavilion Luo. Saat ini Xiao Qing menjadi pelayan milik Qiansun. Ia pun melakukan banyak kesalahan, mulai dari menumpahkan air di buku hingga tak sengaja menyenggol lilin dan membakar semua buku milik Qiansun. Keesokan harinya, mereka berdua berjalan ke pasar dan tak sengaja melihat festival yang menceritakan tentang arti keadilan di kehidupan manusia. Mendengarkan ceritanya, Long Yan membantah cerita itu dan ia menganggap di dunia manusia ataupun di dunia langit tempatnya berasal tidak ada yang namanya keadilan, yang ternyata ia telah menjadi korban ketidakadilan tersebut. Di sini Long Yan pun menceritakan kisah bagaimana ia bisa menjadi seperti ini. Di saat itu ia sedang menjalani ujian dari Kaisar Langit agar menjadi Dewa Raja Naga yang abadi dan terkuat. Namun tiba-tiba ia terjatuh dalam kondisi terluka parah. Kebetulan di sana ia berada tepat di depan batu 6 warna peninggalan dari Dewi Nuwa. Siapa sangka batu Dewi Nuwa memberikan ia kekuatan yang sangatlah luar biasa. Bahkan luka di sekujur tubuhnya menjadi sembuh. Tak lama kemudian seorang dewa yang bernama Dewa Xiang pun datang ke sana dan menuduhnya telah mencuri kekuatan dari batu 6 warna tersebut. Ia pun dibawa menghadap kepada Kaisar Langit dan akan dihukum mati dikarenakan telah mencuri kekuatan dari batu 6 warna. Long Yan terus menepis dan menjawab ia tidak mencurinya. Namun tetap saja Kaisar Langit tidak mau mendengarkan perkataannya, dikarenakan bagaimanapun juga di saat itu Long Yan memiliki sifat sombong dan keras kepala. Karena ketidakadilan tersebutlah Long Yan pun mencoba untuk melawan, yang pada akhirnya ia pun lalu dihukum dan diikat ke sebuah tiang petir yang membuat ia sangat menderita. Kemudian diperlihatkannya Long Yan menunjukkan luka di tubuhnya yang saat ini tidak bisa disembuhkan. Di tempat lain, Xiao Qing melihat Qiansun sedang tertidur. Ia yang sangat dendam kepadanya lalu mengata-ngatainya. Namun siapa sangka Qiansun tidaklah tidur dan mendengarkan semua makiannya tersebut, sehingga Xiao Qing yang ketakutan segera kabur dari sana. Sesaat Qiansun menjadi penasaran kepada Xiao Qing, dikarenakan apabila dekat dengannya, ia yang selalu teringat masa lalu yang ia sendiri tidak mengetahuinya dan seperti mengenal Xiao Qing sejak lama. Di sisi lain, Long Yan yang memberikan sebuah boneka naga yang terbuat dari kertas, dan Chen Yu sangat takjub melihatnya dikarenakan bagaimana dari sudut kertas itu sangatlah mirip seperti seekor naga kecil. Long Yan pun menjawab boneka kertas ini satu-satunya di dunia, khusus ia buat untuknya. Mendengar hal itu, Chen Yu merasa sangatlah senang.
Lalu ia pun dibawa oleh Long Yan ke taman dan mengubah pakaiannya menjadi sangatlah indah. Dan di sana Long Yan juga membuat suasana menjadi sangatlah romantis. Kemudian ia pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya dan mengajak Chen Yu untuk menikah. Hal tersebut membuat Chen Yu sangatlah terkejut dan menjadi salah tingkah, sehingga ia menjawab akan memikirkannya terlebih dahulu. Dengan waktu bersamaan, Xiao Qing hendak berdandan untuk menutupi tanda di jidatnya. Lalu Qian Sun datang ke sana untuk membantunya melukis jidatnya agar terlihat cantik. Namun nyatanya Qian Sun mengerjainya. Hal itu membuat Xiao Qing sangatlah bersedih dikarenakan ia semakin jelek. Merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, Qian Sun melukis sekali lagi dan hasilnya sangatlah indah yang membuat Xiao Qing sangatlah senang. Setelah Qian Sun keluar, ia sebenarnya tadi berusaha untuk menghilangkan tanda di jidatnya itu. Namun berulang kali ia coba, selalu saja tanda tersebut kembali lagi. Dikarenakan hal itu ia penasaran siapa Xiao Qing yang sebenarnya, dan ia pun hendak mencari tahu identitasnya tersebut. Kembali kepada Long Yan, ia lalu mengajak Chen Yu terbang ke langit. Dan kali ini Chen Yu sudah tidak ketakutan seperti sebelumnya. Lalu diceritakan di saat dulu perang antara dewa dan siluman telah mengacau 3 dunia, hingga pada akhirnya Dewi Nuwa menggabungkan kekuatan spiritual Yin untuk membuat segel jaring di dunia langit untuk mengunci roh siluman. Setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, segel jaring langit secara perlahan mulai longgar, sehingga muncul celah yang membuat sebagian roh siluman bisa keluar. Setelah Dewi Nuwa tiada, kekuatan spiritual Yin dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia, yang nanti jiwa dari manusia itu akan digunakan kembali untuk memperkuat segel jaring yang membelenggu roh siluman tersebut. Dan saat ini, Qian Sun sedang diberikan perintah oleh Kaisar Langit untuk mengecek siapa manusia yang memiliki kekuatan spiritual Yin tersebut. Dan saat dicek menggunakan buku takdir, ia pun tahu yang memilikinya seorang wanita yang bernama Xiao Er. Namun di sana juga tertulis Xiao Er telah melakukan sumpah bersama seorang wanita yaitu Chen Yu untuk menjadi saudara angkatnya. Yang apabila jiwa Xiao Er diambil, maka secara otomatis Chen Yu juga akan ikut tewas. Ia pun lalu memerintahkan pasukannya yang bernama Bingsing untuk segera turun ke bumi dalam menarik jiwa Xiao Er apapun yang terjadi. Dan Xiao Qing yang mendengar hal tersebut menjadi panik. Lalu ia pun kembali ke kamarnya dan merasa bingung harus melakukan apa. Namun sesaat kemampuannya telah kembali, ia pun berubah bentuk menjadi burung untuk kabur dari sana. Di tempat lain, Long Yan sekali lagi menyatakan perasaannya kalau ia menyukai Chen Yu dan ia ingin menikahinya. Dan saat itu juga Chen Yu tanpa berpikir panjang menerima cintanya itu hingga siap menikah dengannya. Lalu Long Yan menunjukkan sebuah lingkaran bintang sebagai simbol cintanya dan memasukkan lingkaran bintang itu ke dalam sebuah kitab yang ia berikan kepada Chen Yu. Dan semenjak hari itu hubungan mereka berdua pun semakin lama semakin dekat satu sama lain. Singkatnya, di malam harinya, siluman yang telah mendapatkan informasi kalau Xiao Er memiliki kekuatan spiritual Yin lalu hendak membunuhnya. Sebelum pavilion luar lebih dulu mendapatkan jiwa Xiao Er tersebut. Menyadari adanya siluman di area itu, Xiao Er pun segera keluar menuju kereta ibunya, sehingga ia pun terluka akibat diserang oleh siluman tersebut. Beruntungnya pengawal sudah menyiapkan obor api yang dapat menakuti siluman serigala itu. Dan keesokan harinya, Chen Yu kembali ke rumah dan mendapatkan informasi kalau Xiao Er terluka. Ia pun menjadi panik. Terlihat nyawa Xiao Er dalam kondisi sekarat. Bibirnya juga membiru akibat racun yang telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan Chen Yu lalu menemui Long Yan untuk menceritakan semuanya itu. Long Yan tentu saja tidak ambil diam. Ia lalu kembali menemui Lu Shao untuk meminta obat spiritualnya.
这样啊。 Setelah mendapatkannya, obat tersebut segera diberikan kepada Xiao'er. Namun ternyata semuanya telah terlambat karena jiwa milik Xiao'er telah ditarik oleh Pavilion Luo. 小姐她没有气了。 Long Yan dengan segera pergi untuk menemui Qiansun dan meminta jiwa Xiao'er dikembalikan. Lalu pasukan yang berjaga di sana mencoba menghalangi jalannya, namun berhasil ia kalahkan. Bahkan ia pun bertarung dengan Qiansun yang mencoba menghalangi jalannya tersebut. Mengetahui Long Yan ingin mengambil jiwa milik Xiao'er, Qiansun mengatakan apabila Long Yan tetap bersikeras, maka harus mengulang kembali ujian yang telah diberikan oleh Kaisar Langit kepadanya. Itulah salah satu persyaratan yang harus dilakukannya. 必将同死。 Terpaksa Long Yan menyetujui persyaratan tersebut dikarenakan nyawa Xiao'er dan Chen Yu saling terhubung, yang apabila Xiao'er mati maka Chen Yu juga akan mati, dan itu yang tidak diinginkannya. Lalu kemudian Xiao'er diserahkan kepadanya, dan dengan melihat Long Yan, Xiao'er sangat berterima kasih dikarenakan sudah mau menyelamatkan hidupnya. Sesaat Bing Xing bertanya kepada Qiansun kenapa melepaskan jiwa Xiao'er begitu saja. Qiansun pun menjawab apabila ia terus bertarung melawan Long Yan, maka Pavilion Luo akan hancur. Dikarenakan mereka tahu kekuatan dari Dewa Naga ini sangatlah begitu kuat, ia pun akan memikirkan rencana lain untuk mengambil kembali jiwa Xiao'er. Long Yan lalu memasukkan jiwa Xiao'er ke tubuhnya semula dan mengatakan kepada Chen Yu kalau Xiao'er akan baik-baik saja, yang tanpa ia menceritakan kalau ia saat ini harus menikahi Xiao'er sebagai salah satu persyaratannya. Lalu ia pun membawa Chen Yu keluar. Dengan sangat terpaksa Long Yan memutuskan hubungan mereka dan tidak jadi untuk menikah. Hal tersebut membuat Chen Yu sangatlah terkejut sekaligus kecewa. Ia pun ingin tahu alasannya. Namun Long Yan tidak mau mengatakan apapun. Terlihat Chen Yu yang merasa bersedih dan kecewa lalu pergi dari sana. Setelah mengatakan seperti itu, Long Yan tiba-tiba merasakan sakit hati dikarenakan sudah menolak wanita yang ia sayangi. Xiao Qing yang mengetahui semuanya berusaha menghiburnya di sana, namun justru ia yang dimarahi. Sementara itu Qiansun yang terus kepikiran tentang Xiao Qing yang sudah tidak berada di Pavilion Luo miliknya. Lalu Bing Xing pun ingin segera menangkapnya kembali, namun dicegah oleh Qiansun. Terlihat Chen Yu masih bersedih sambil memegang lukisan pemberian dari Long Yan. Ia tidak menyangka kalau Long Yan akan mengkhianatinya seperti ini. Sesaat Long Yan datang menghampirinya untuk mengucapkan maaf dan memberikan salam perpisahan. Dan setelah itu, ia pun pergi dari sana. 这落花与萤火虫一般。美和喜庆的象征。 Singkatnya hari pernikahan pun segera diselenggarakan. Lalu Long Yan menggunakan duplikat dirinya untuk menikah dengan Xiao'er. Dan sementara ia melihat dari kejauhan dengan tubuh tidak terlihat. Di tempat lain, Dewa Xiang datang menghampiri Qiansun dan memberikan sebuah barang yang berguna untuk menarik jiwa Xiao'er. Mereka harus cepat bertindak agar kekuatan spiritual Yin bisa digunakan kembali untuk memperkuat segel jaring yang membelenggu roh siluman. Dikarenakan apabila tidak, maka dunia manusia akan tertimpa kekacauan dan mereka sebagai dewa berkewajiban menjaga manusia. Dengan waktu bersamaan saat ini datang seorang pria yang merupakan sepupunya Xiao'er yang bernama Yuan, dan Chen Yu sebagai pelayan harus melayaninya dengan baik. Dengan melihat hal itu, Long Yan menjadi kesal dan merasa cemburu sehingga tanpa sadar ia menggunakan kekuatannya untuk mengganggu Yuan hingga terjatuh.
Ia pun kembali ke istananya untuk minum-minum sampai mabuk. Di sana Lu Shou sebagai dewa bintang takdir mengatakan kalau sebentar lagi keluarga Xiao Er akan terkena bencana dan dianggap sebagai pengkhianat oleh pihak kerajaan. Laki-laki akan dibunuh sedangkan para wanita akan dijadikan budak. Dan mendengar hal tersebut, ia pun segera kembali ke dunia manusia. Sementara itu ayah Xiao Er saat ini berencana menikahkan Yuan dengan Chen Yu dikarenakan bagaimanapun juga Chen Yu sudah dianggap seperti anaknya sendiri agar nanti status Chen Yu tidak lagi menjadi pelayan di keluarga mereka. Di sini Xiao Qing sangat terkejut akan kehadiran Qian Sun. Ia yang tahu kalau Qian Sun berencana kembali mengambil jiwa Xiao Er, langsung segera pergi dari sana dan mengambil barang yang dipegang oleh Qian Sun. Ia lalu menuju ke Long Yan untuk memberitahukan semuanya itu, dan dengan melihat Qian Sun di sana, Long Yan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Di sebuah tempat, ia bersama Qian Sun kembali bertarung, namun melihat jelas di sini Qian Sun kalah melawannya. Lalu setelah itu Long Yan menghancurkan barang milik Qian Sun yang berguna untuk menarik jiwa Xiao Er. Ia tidak peduli apapun yang terjadi. Yang terpenting ia tidak akan membiarkan Xiao Er dan Chen Yu menjadi tewas. Qian Sun pun menjelaskan di tubuh Xiao Er terdapat kekuatan spiritual yin yang berguna untuk memperkuat segel jaring. Namun tetap saja Long Yan tidak peduli dan pergi dari sana. Kemudian Chen Yu dipanggil oleh Xiao Er untuk memberitahukan kalau ayahnya ingin menikahkan Chen Yu dengan sepupunya. Hal itu membuat Chen Yu sangatlah terkejut dan dia pun sempat menolak perjodohan itu. Namun sesaat Long Yan datang ke sana dan memintanya menuruti perkataan dari ayah Xiao Er dikarenakan itu yang terbaik untuk Chen Yu. Chen Yu lalu menyendiri dan bersedih dikarenakan tidak menyangka kalau sikap Long Yan akan berubah seperti ini. Ternyata Long Yan telah mengetahui cara untuk memutuskan ikatan antara Xiao Er dan Chen Yu. Di saat itu Lu Shou mengatakan kalau Chen Yu harus menikah dengan seseorang yang apabila itu dilakukan dan apabila Xiao Er mati maka Chen Yu tidak akan mati, sehingga sumpah saudara yang mereka lakukan akan terputus begitu saja demi keselamatan Chen Yu. Long Yan terpaksa harus membuatnya menikah dengan orang lain meskipun hatinya begitu sakit. Long Yan lalu mendekatinya dan menghapus semua kenangan yang pernah mereka lalui. Dan seakan-akan Yuan yang selalu bersama dengan Chen Yu. Setelah melakukan itu Chen Yu pun pingsan di tempat dan langsung dibawa kembali ke kamarnya. Lalu ia pun memerintahkan Xiao Qing untuk menjaganya. 必须是长安大街的那家老饭店。 Singkatnya hari pernikahan pun telah tiba. Terlihat Chen Yu berjalan menggunakan gaun pengantin, sedangkan Long Yan berada di sampingnya namun tidak terlihat. Dan di saat itu juga Chen Yu seperti merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Lalu setelah selesai menikah, Chen Yu sedikit bisa mengingat masa lalunya. Namun pria yang ia lihat itu terlihat samar-samar. 3日之内。 那我们就一起学习人间的情。 Sementara itu Qian Sun menemui Lu Shou. Ia ingin mengetahui masa lalu tentang dirinya. Lu Shou lalu menunjukkan sebuah buku masa lalu mengenai semua dewa. Dan tertulis Qian Sun adalah seorang jenderal di dunia langit yang pernah melakukan kesalahan besar. Kaisar Langit menghukumnya dan menempatkannya sebagai ketua Pavilion Luo. Namun anehnya di sini kesalahan apa yang pernah dilakukannya tidak tertulis di sana. Yang membuat Qian Sun penasaran, ditambah lagi ingatannya di masa lalu tidak bisa ia ingat apapun. Sementara Chen Yu yang kembali bermimpi bertemu dengan seorang pria yang tak lain adalah Long Yan, namun ingatannya masih belum jelas. 好像梦见我一个人。 Setelah terbangun, ia pun merasa heran kenapa selalu bermimpi seperti itu. Ia lalu segera kembali ke kamar lamanya untuk mencari sesuatu. Ia lalu menemukan naga kertas dan mencoba mengingat siapa yang telah memberikan kepadanya. Namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apapun. Long Yan yang berada di sana terus memperhatikan gerak-geriknya. Secara perlahan ingatan Chen Yu mulai kembali dan ia mengingat terdapat sebuah lukisan yang ia kubur di taman. Ia lalu segera ke sana untuk mencarinya, namun lukisan itu telah menghilang.
Singkatnya, apa yang dikatakan oleh Dewa Bintang Takdir, yaitu Luso, pada akhirnya terjadi. Keluarga Xiao'er difitnah sebagai pemberontak yang bersekutu dengan kerajaan musuh, sehingga semua keluarga Xiao'er dibunuh beserta orang tuanya. Xiao'er yang mengetahui keluarganya telah dibunuh menjadi sangatlah bersedih dan memarahi Longyan yang tidak membantu, padahal Longyan merupakan suaminya sendiri yang memiliki kekuatan spiritual. Namun di sini Longyan tetap saja tidak mengatakan apapun dan langsung pergi dari sana. 我真的好愚蠢，为什么没有？ Sementara itu Chen Yu baik-baik saja dikarenakan tinggal di rumah keluarga milik Yuan. Lalu Yuan mengabarkan keluarga Xiao'er telah dibunuh atas tuduhan pemberontakan kepada kerajaan dan menyisakan Yuan sendirian. Yuan mengatakan semuanya ini pasti diakibatkan oleh Longyan yang membawa malapetaka ini. Tanpa sadar ia mengatakan seperti itu Longyan berada di sana namun tidak terlihat. 就是这只龙妖给夏侯府带来的厄运。 Longyan pun kembali ke istana untuk minum bersama Luso sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa kembali lagi bersama dengan Chen Yu. Luso mengatakan satu-satunya cara adalah membuat Chen Yu meninggal. Dengan begitu Chen Yu bisa bereinkarnasi menjadi seorang manusia lagi. Namun resikonya Chen Yu terlahir sebagai manusia baru dan tidak akan mengenalnya. 就怕不醉。 Tak lama kemudian Xiao Qing pun datang ke sana untuk mengabarkan kalau Chen Yu sedang sakit parah. Sesampainya di sana Longyan mengecek kesehatannya dan menyadari kalau nyawanya akan ditarik oleh Pavilion Duo. Ditambah lagi Chen Yu sedang hamil 2 bulan. Hal tersebut membuatnya menjadi sedikit kesal dikarenakan wanitanya sedang hamil dari pria lain. Ia pun bergegas pergi ke Pavilion 2 untuk mengambil jiwa Chen Yu. Namun ia sesaat menggunakan bayangannya untuk pergi. Sementara ia tetap berada di sini untuk menyalurkan energinya. Lalu Xiao Qing yang khawatir dan apabila Longyan pergi menggunakan bayangannya, maka kekuatannya akan terbagi menjadi 2. Sehingga Longyan tidak mampu mengambil jiwa Chen Yu kembali yang saat ini berada di pavilion dengan kekuatan seperti itu. Sesampainya di Pavilion 2, terlihat Longyan pun langsung menyerang semua penjaga di sana. Dan benar saja, ia kewalahan melawan Qiansun dikarenakan hanya menggunakan bayangannya saja, sehingga kekuatannya pun menjadi lemah. Namun di sini ia tetap berusaha dan pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkannya, yang langsung melepaskan jiwa tersebut agar kembali ke tubuh Chen Yu. 没事了。 Terlihat Qiansun sangatlah marah kepada Longyan dikarenakan mengambil kembali jiwa milik Chen Yu. Qiansun pun mengatakan semenjak Longyan menikah dengan Xiao'er, seketika kekuatan spiritual Yin berpindah ke tubuh Chen Yu. Maka dari itu, ia pun berusaha untuk mengambilnya dari tubuh Chen Yu, namun Longyan terus menggagalkannya. Sampai akhirnya semua sudah terlambat dikarenakan takdir telah menentukan Chen Yu akan mati. Yang pada akhirnya jiwa Chen Yu pun akan bereinkarnasi menjadi manusia kembali. Dan di sana ia tak sengaja bertemu dengan Longyan yang langsung menyadari seperti mengenalnya. Dan seketika semua ingatannya pun kembali, hingga dengan segera ia pun langsung memeluknya di sana. 龙王大人，快记起来，全都烟消云散了。 Chen Yu pun dipinta untuk segera turun dikarenakan ia hendak bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Chen Yu menolak dikarenakan ia tidak ingin melupakannya dan Longyan berjanji akan mengatur reinkarnasinya. 我说一句话，你 Yang pada akhirnya mereka pun berpisah di sana dan Chen Yu melewati jembatan reinkarnasi. Setelah itu Longyan menemui Qiansun. Untuk pertama kalinya ia memohon kepada seseorang agar membantunya. Ia mau melepaskan hubungan pernikahan ia dengan Xiao'er agar tidak terikat lagi. Yang pada awalnya Qiansun menolak membantunya dikarenakan hal tersebut sama saja melanggar peraturan dunia langit dan akan mengganggu kestabilan dunia manusia. Namun Xiao Qing ikut memohon kepadanya yang membuat hatinya pun luluh.
Setelah itu Longyan kembali ke istananya dalam kondisi terluka parah. Lu Shou yang melihat itu merasa khawatir mengenai apa yang telah Longyan lakukan. Ternyata Qiansun meminta Longyan mencabut salah satu sisik naga di tubuhnya dan menanamkan sisik naga tersebut ke salah satu pria di bumi. Dengan begitu pria terpilih itu akan menjadi jodohnya Xiao Er dan ia pun bisa melepaskan ikatannya dengan Xiao Er. Lalu Longyan meminta bantuan Lu Shou untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Lu Shou adalah dewa bintang takdir. 当然， Sementara itu Xiao Qing melihat Qiansun terbaring lemas tak berdaya. Bingsing mengatakan Qiansun telah melanggar peraturan dunia langit dengan membiarkan Longyan mengatur takdirnya sendiri. Yang apabila itu dilakukan maka salah satu tulang rusuk Qiansun akan patah. Dan itulah yang terjadi kepadanya saat ini. Hal tersebutlah membuat Xiao Qing sangatlah terkejut dikarenakan pria yang ia anggap jahat ini ternyata memiliki kebaikan di hatinya. Ia pun lalu meminta maaf dikarenakan telah berburuk sangka kepadanya selama ini. 怎么会？ Singkatnya Longyan meletakkan reinkarnasi Chen Yu di sebuah desa yang bernama Desa Yuji. Xiao Qing lalu sangatlah senang setelah mendengarkan teriakan bayi di sana. Yang tak lain itu adalah Chen Yu. 你和这个村同名，他 Di sana Xiao Qing diperintahkan untuk menjadi teman Chen Yu yang apabila sudah besar nantinya dan harus menjaga keselamatannya. Sehingga Xiao Qing dengan senang hati bersedia melakukan perintahnya. 你和这个村同名，他 Dan singkatnya 20 tahun kemudian, yang saat ini Chen Yu telah tumbuh dewasa menjadi wanita yang bahagia dan cantik. Terlihat ia yang sehari-hari berada di pasar dan menjual ikan, namun selalu diganggu oleh orang-orang yang tak menyukainya. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang bernama Xiong yang datang membantunya dan mengusir para pengganggu tersebut. Di saat kembali ke rumah, terlihat Chen Yu hidup bersama dengan ayahnya dan menjalani hidup dengan sangatlah baik. Setiap malam di saat ia telah tertidur, Longyan selalu datang menghampirinya dan hanya untuk mengecek keadaannya saja. Hingga saat ini, ia belum pernah menampakkan wujudnya di hadapan Chen Yu. Keesokan harinya Chen Yu ditemani oleh Xiao Qing mencari tanaman herbal di hutan. Dan di sana mereka terkejut dikarenakan menemukan seekor mayat manusia yang telah tewas. Mereka pun berlari dan dikejar oleh seekor siluman jahat. Untung saja Longyan pun datang tepat waktu dan menyegel siluman tersebut. Ia pun lalu segera mengobati luka Chen Yu yang saat ini sedang pingsan. Dari arah belakang Xiong pun datang ke sana dan memanah siluman tersebut. 我正好打猎经过这儿，这个妖魔 好啊，谢谢志勇哥。 Di saat Chen Yu dibawa kembali, sesaat mata Xiong berubah menjadi merah. Bukannya dibawa pulang ke rumah, ia justru membawanya ke dalam goa. Yang ternyata Xiong ini adalah roh siluman yang sangatlah kuat yang mampu berubah layaknya manusia. Ia pun memangsa jiwa Chen Yu dikarenakan dianggap sangatlah suci. Setelah Chen Yu dibuatnya pingsan, ia pun hendak memakan jiwanya. Beruntungnya tak lama kemudian Dewa Xiang pun datang ke sana untuk menangkap siluman itu kembali. Dewa Xiang bahkan menyegelnya menggunakan api dan hendak membakar gua tersebut tanpa peduli kalau masih ada manusia di dalamnya. Xiao Qing segera melapor kepada Longyan mengenai tragedi tersebut dan mengabarkan kalau Dewa Xiang hendak membakar seekor siluman yang berada di dalam goa dan Chen Yu masih berada di dalamnya. Mendengar hal tersebut ia pun hendak masuk, namun goa itu telah disegel oleh Kaisar Langit yang membuat ia tidak bisa masuk ke dalam. Lalu Qiansun pun datang ke sana untuk memperingati Longyan kalau segel Kaisar Langit sangatlah kuat dan tidak ada satupun dewa yang bisa menghancurkannya. Mendengar hal itu Longyan tidak peduli dan mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan segel tersebut. Menyadari waktunya tersisa sedikit, ia pun segera menemui Dewa Api untuk meminjam sebuah sangkar. Dan tanpa basa-basi ia pun langsung mengambil sangkar milik Dewa Api tersebut.
Setelah berhasil mendapatkannya, Long Yan sekuat tenaga menghancurkan segel itu dan pada akhirnya ia pun berhasil melakukannya. Menggunakan sangkar milik Dewa Api, ia menggunakan barang itu untuk melindungi Chen Yu dari ledakan siluman itu. Terlihat Dewa Xiang pun datang ke sana dan menyerang Long Yan, namun sesaat ia pun terpental. Setelah berhasil menyelamatkan Chen Yu, Long Yan menjadi kesal kepada Dewa Xiang dan hendak mengajarnya. Namun di sini Qian Sun segera menghentikannya dan menyuruh Long Yan untuk segera masuk ke dalam dan membawa Chen Yu pergi dari tempat ini. 天生婢女，竟敢对我如此态度，你可真是。 Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Long Yan yang membawa Chen Yu kembali ke rumahnya dan Long Yan pun memperkenalkan dirinya kalau ia merupakan kakaknya Xiao Qing yang sebelumnya telah menyelamatkannya. Sampai keesokan harinya Chen Yu yang sudah membaik pun kembali ke pasar dan menjual dagangannya seperti biasa. Namun tak lama kemudian wanita yang selalu mengganggunya itu datang kembali dan menuduh Chen Yu telah membunuh Ziyong tanpa ia tahu kalau Ziyong merupakan siluman. Lalu wanita itu pun menemui temannya yang bernama Bao dan mulai merencanakan sesuatu hal untuk menyingkirkan Chen Yu dari pasar ini. Terlihat Bao yang menghampiri Chen Yu dan mengobrak-abrik dagangannya. Tak lama kemudian, Long Yan pun datang menghampirinya dan membawanya ke suatu tempat untuk melihat kembang api yang sangat indah di sana yang membuat Chen Yu begitu sangatlah senang. Bahkan Long Yan memberikan botol yang berisikan kunang-kunang yang apabila dalam kesusahan maka buka saja botol tersebut yang nantinya ia akan datang menemui Chen Yu. Lalu keesokan malamnya, Bao pun kembali berulah dan menculik Chen Yu dan di saat itu juga Long Yan pun datang ke sana. Setelah itu Long Yan juga menculik wanita yang selalu mengganggu Chen Yu. Hingga keesokan harinya mereka berdua diikat dan tertulis mereka telah melakukan penculikan yang membuat semua warga melihatnya. Bao lalu ditangkap oleh pasukan kerajaan dan hendak dihukum 20 kali cambukan. Sedangkan wanita itu tidak ditangkap atas ayahnya yang berada di sana yang merupakan salah satu petinggi kerajaan. Di sana ia pun mengatakan kepada ayahnya kalau semalam melihat siluman dan menuduh Xiao Qing adalah siluman itu, yang ternyata orang yang menangkapnya semalam bukanlah Long Yan melainkan Xiao Qing. Ayahnya yang bertugas sebagai pemburu siluman segera pergi untuk menangkapnya. Xiao Qing yang sedang berada di rumah menyadari akan adanya bahaya yang hendak datang menghampirinya. Terlihat pemburu siluman itu pun datang ke sana untuk menangkapnya dan hendak memasukkan ke dalam botol. Namun seketika Qian Sun segera datang ke sana dan berhasil membawanya pergi dari tempat tersebut. Pemburu siluman yang sedari tadi tidak bisa melihat apapun karena asap kabut, justru mengira Xiao Qing telah berhasil ia tangkap ke dalam botol. Xiao Qing lalu diobati lukanya oleh Qian Sun dan tidak hanya itu ia juga diberikan kue kesukaannya sebagai tanda permintaan maaf Qian Sun kepadanya yang selalu menyusahkannya selama ini. Melihat kebaikan Qian Sun justru membuat Xiao Qing menjadi takut karena tidak seperti biasanya. Sementara itu Chen Yu yang merasa pusing lalu segera melepaskan kunang-kunang tersebut untuk memanggil Long Yan karena sapu tangan bergambar naga hasil buatannya itu telah selesai dan ia pun segera memberikan kepadanya. Long Yan yang menerima sapu tangan itu juga memberikan hadiah berupa naga kertas kepadanya. Lalu ia pun membawa Chen Yu kembali ke taman tempat waktu dulu mereka bertemu. Chen Yu yang melihat taman tersebut menjadi sangatlah senang karena seumur hidupnya baru kali ini ia melihat sebuah taman yang begitu indah.
Setelah itu tiba-tiba Chen Yu pun kembali pusing dan pingsan di tempat. 我突然晕倒，真是太煞风景。 Singkatnya Long Yan bertanya kepada Lu Shou kenapa Chen Yu akhir-akhir ini sering pingsan. Lu Shou sebagai dewa bintang takdir mengatakan kalau Long Yan saat ini kekurangan energi spiritual, yang apabila Long Yan dekat dengan Chen Yu ataupun manusia, maka secara otomatis jiwa dari manusia itu akan dihisap olehnya. Tanpa Long Yan sadari, satu-satunya cara yang harus lakukan adalah menjauhi Chen Yu, yang apabila tidak, maka energi jiwa milik Chen Yu akan terus dihisap, yang membuat wanita yang ia cintai itu cepat atau lambat akan mati. 所以 Sedangkan Chen Yu saat ini merasa khawatir karena Xiaoqing telah menghilang dan ia pun mencari ke sana kemari namun tidak ketemu juga. Ia lalu mencoba memanggil Long Yan menggunakan kunang-kunang tersebut dan Long Yan memang datang ke sana namun ia tidak menampakkan wujudnya. Sedangkan Chen Yu terus menunggu di sana hingga larut malam. Sampai keesokan paginya ia pun berlari menuju tempat ia biasa bertemu dengan Long Yan, namun tetap saja tidak datang yang membuat ia sangatlah bersedih. Tak lama kemudian Long Yan pun datang ke sana namun ia tidak mau mendekatinya. Ia bahkan membawanya ke taman dan menunjukkan bentuk aslinya yang merupakan Dewa Naga. Long Yan juga mengatakan kalau Xiaoqing adalah siluman burung dan mulai sekarang ia bersama Xiaoqing tidak bisa lagi berada di dunia manusia dan ini merupakan pertemuan terakhir mereka. Mendengar hal itu Chen Yu begitu sangatlah bersedih dan segera memeluknya. 我是妖。 Kemudian Long Yan melakukan semuanya ini karena ia tak mau menyerap semua energi jiwa milik Chen Yu. Langkah ia ambil adalah menjauhinya untuk yang kedua kalinya dan Chen Yu hanya bisa pasrah dengan menerima semuanya saat ini. Lalu ia pun perlahan pergi dari sana. 别让玉池哥哥走不了。 Singkatnya ia pun menjalani hidup seperti biasa tanpa Long Yan dan Xiaoqing. Ia pun berusaha untuk melupakan Long Yan namun tetap saja tidak bisa. Lalu di kota saat ini ada pengumuman kalau sang raja sedang mencari seorang dewi yang mampu untuk memanggil hujan karena kota tersebut sudah lama tidak hujan yang membuat krisis air. Dengan waktu bersamaan, wanita yang selalu mengganggu Chen Yu itu menyebarkan rumor kalau Chen Yu berteman dengan siluman dan meminta semua warga untuk menjauhinya. Ayah Chen Yu yang kebetulan berada di sana menjadi tidak terima kalau anaknya diperlakukan seperti itu. Lalu jenderal kerajaan datang ke sana dan menangkap ayah Chen Yu atas tuduhan pembuat onar. Sehingga Chen Yu yang berada di sana terpaksa mengakui kalau ia merupakan seorang dewi yang mampu memanggil hujan. Ia akan memanggil hujan, namun dengan satu syarat, ayahnya harus dibebaskan. Dan sang jenderal menyetujuinya dengan membawanya ke istana. Sementara dari kejauhan, terlihat Long Yan melihat kejadian itu dan akan pergi ke dunia langit untuk meminta Dewa Hujan menurunkan hujan di kota tersebut. Sebelum Chen Yu ke istana, ia pun pergi membawa ayahnya pulang ke rumah dan mengemasi barang-barang lalu memberikan ayahnya sejumlah uang untuk segera melarikan diri. Karena ia takut apabila kebohongannya terbongkar, maka ayahnya juga terseret dalam masalah. 爹，相信我。 Sementara Xiaoqing berusaha memanggil Qianxun. Di sana ia meminta bantuan untuk menolong Chen Yu. Namun Qianxun justru membawanya kembali ke dunia langit karena ia tidak mau Xiaoqing dalam bahaya nantinya. Chen Yu pada akhirnya mulai melakukan ritual untuk memanggil hujan. Ia yang tidak mengerti apapun mencoba melakukan gerakan yang seolah-olah sedang memanggil hujan. 现在应该已经走了。 Sedangkan Long Yan memaksa Dewa Hujan untuk segera menurunkan hujan di kota tersebut. Namun Dewa di sana mengaku telah melakukan tugasnya. Dewa Hujan lalu meminta perlindungan dari Dewa Siang dan mereka pun bersama-sama untuk mengecek keadaan di kota itu. Yang ternyata kota tersebut terdapat sebuah segel yang menghalangi hujan untuk masuk. Long Yan yang menyadari semuanya ini ternyata ulah dari siluman yang waktu itu mereka bunuh di dalam goa kemarin. 是。 Chen Yu yang tidak bisa memanggil hujan pada akhirnya akan dihukum mati. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan.
该给尉迟镇的街坊邻居们希望。 Lalu Longyan menggunakan darahnya untuk menghancurkan segel tersebut, yang dimana hal itu sangatlah dilarang, namun ia tidak peduli. Yang pada akhirnya hujan pun turun dan nyawa Chen Yu pun terselamatkan. Semua warga menjadi sangatlah senang melihat hujan turun di kota mereka. Singkatnya mereka pun kembali dan Xiao Qing lalu dilepaskan oleh Qian Sun yang sedang terikat di kursi. Ia pun lalu dipinta untuk memanggil Lu Shou. Tak lama kemudian Lu Shou pun datang ke sana untuk membawa Longyan karena ia khawatir melihat kondisinya saat ini. Setelah itu Qian Sun mengatakan kepada Xiao Qing alasan ia mengikatnya tadi. Ia tidak mau Xiao Qing ikut campur karena keselamatan Chen Yu adalah tanggung jawab milik Longyan, yang apabila Xiao Qing ikut campur maka Xiao Qing juga akan ikut terluka. Hal tersebutlah yang tidak ia inginkan. Mendengar hal itu Xiao Qing menjadi terkejut melihat perubahan sikap dari Qian Sun. Ia pun pergi dari sana dan merasakan jantungnya berdetak sangatlah kencang. Sementara Chen Yu pada akhirnya dibawa ke istana kerajaan dan tinggal di sana. Ia juga dianggap sebagai seorang dewi dan mendapatkan status di kerajaan, yang selama berada di istana tidak akan ada lagi orang yang berani mengganggunya lagi. Tak lama kemudian Longyan pun datang menghampirinya. Ia pun begitu sangatlah senang melihat kedatangannya. Sebelum berpisah, Longyan membawanya terbang dan mendatangi tempat sebelumnya untuk melihat kembang api. Di sana Chen Yu berteriak kalau ia menyukainya, namun di sini Longyan tidak bisa bersamanya karena apabila ia dekat dengan Chen Yu maka energi milik Chen Yu akan terhisap. Longyan lalu mengucapkan salam perpisahan sebelum ia pergi. Dan Chen Yu memohon satu permintaan. Ia hanya ingin bertemu dengannya setahun sekali di setiap ia ulang tahun. Dan Longyan yang mendengar hal tersebut menyanggupi permintaannya itu. Singkatnya setahun kemudian, tepat di ulang tahun Chen Yu, ia bersama Xiao Qing menunggu kedatangan Longyan. Namun setelah sekian lama menunggu hingga matahari terbenam, Longyan yang ditunggunya tidak kunjung datang. Tak lama kemudian kupu-kupu pun datang ke sana dan ia pun segera mengikuti kupu-kupu tersebut karena tahu berasal dari Longyan. Mereka memang bertemu namun terpisah tembok yang sangatlah besar dan Longyan sengaja tidak menemuinya secara langsung. Hingga bertahun-tahun kemudian di setiap ulang tahunnya, Chen Yu selalu berada di tembok itu dengan harapan Longyan mau menemuinya secara langsung. Namun hal tersebut tetap saja tidak terjadi yang membuat ia sangatlah bersedih. Longyan lalu kembali ke istananya. Di sini satu-satunya harapan adalah menunggu kematian Chen Yu dan bereinkarnasi kembali. Karena dengan waktu yang cukup lama, ia juga bisa mengembalikan energinya dan tidak menghisap energi milik Chen Yu lagi. Lu Shou yang sebagai dewa bintang takdir pun berjanji akan membuat hubungan mereka menjadi indah suatu saat nanti. Yang pada akhirnya Lu Shou pun membuat Chen Yu meninggal. Ia pun berada di pavilion Luo untuk melakukan reinkarnasi kembali. Di sana ingatannya pun dikembalikan dan melihat Longyan di sana ia menjadi sangatlah senang, bahkan ia tidak ingin berpisah lagi darinya. Longyan tetap memintanya untuk bereinkarnasi dan di masa depan ia pun berjanji akan menemuinya kembali. Singkatnya Chen Yu telah bereinkarnasi dan terlahir kembali sebagai manusia. Dan saat ini ia menjadi anak dari seorang jenderal kerajaan Fang. Hingga bertahun-tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, Chen Yu memiliki jiwa petarung layaknya sang ayah. Bahkan ia menjadi jenderal yang memimpin seluruh pasukan kerajaan Fang. Setelah itu ia pun memberikan hormat kepada papan nisan mendiang ayahnya dan berjanji akan membasmi pasukan kerajaan musuh yang berusaha menyerang.
Hingga di malam harinya di saat ia tidur, seketika ia bermimpi bertemu dengan seorang dewa naga yang bernama Longyan yang berjanji akan menemuinya kelak. Dan seperti biasa di dalam mimpinya itu, ia tidak bisa melihat wajah dari pria tersebut. Hingga keesokan harinya, Xiao King selalu ditugaskan sebagai teman Chen Yu di setiap reinkarnasinya. Ia pun mengoleskan krim ke tangannya. Namun Chen Yu tidak menyukai hal tersebut karena ia lebih suka memegang pedang daripada merawat tangannya menggunakan krim. 穿衣显瘦，不错。 Tak lama kemudian, Chen Yu pun kedatangan teman semasa kecilnya yang bernama Lu Zeng. Melihatnya di sana, Chen Yu menjadi sangatlah senang dan meminta Lu Zeng untuk membantunya mengatur pasukan kerajaan yang hendak menghadapi pasukan kerajaan musuh. 妓女子的眼神看着本将军。 Hingga suatu ketika pasukan kerajaan musuh menyerang desa kerajaan Fang dan membunuh semua warga bahkan anak kecil tanpa ampun. Kerajaan musuh itu bernama Kerajaan Donglan yang dipimpin oleh seorang pangeran yang bernama Hansi. Saking kejinya, Hansi tidak ragu membunuh seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil dan hendak membunuh anak tersebut. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan Fang pun datang ke sana, namun mereka kalah jumlah. Sedangkan Lu Zeng saat ini melihat sebuah bunga yang sudah layu. Ia pun teringat waktu pertama kali bertemu dengan Chen Yu yang sedang mencuri buah di halaman rumahnya. Semenjak hari itulah, Lu Zeng sangat menyukainya hingga sampai saat ini. Singkatnya, Paman Zhao pun datang mengabarkan kepada Chen Yu kalau pangeran kerajaan Donglan telah membunuh warga mereka tanpa tersisa. Bahkan anak-anak beserta bayi tidak luput dari kebrutalan mereka. Mendengar hal itu, Chen Yu langsung memerintahkan Paman Zhao untuk mempersiapkan semua pasukan untuk menyerang. Dan pada akhirnya perang pun terjadi. 抄土地，兄弟们！ Lalu Chen Yu pun bertarung dengan Hansi dan pertarungan pun terjadi di antara mereka. Siapa sangka Longyan juga berada di sana dan menyamar menjadi salah satu pasukan milik Chen Yu. Ia pun membantunya untuk bertarung di sana dan berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Donglan. Bahkan Longyan sengaja menggunakan kekuatannya untuk membuat perisai agar panah dari pasukan musuh tidak mengenai mereka. Kemudian Chen Yu pun kembali ke markas dengan membawa berita kemenangan dan Paman Zhao bersama Lu Zeng menjadi sangatlah senang mendengarnya. Lalu di saat ia keluar, Chen Yu penasaran terhadap salah satu pasukan yang memiliki kemampuan sangatlah hebat, bahkan bisa dikatakan lebih hebat darinya. Di sini Paman Zhao tidak percaya akan hal itu karena saat ini hanya Chen Yu lah yang paling hebat di antara semua jenderal dan pasukan yang ada. 默默地守护他就好了。 Akibat ulah dari Longyan yang selalu turun ke bumi dan membantu peperangan tadi. Saat ini ia pun harus dihukum atas ulahnya oleh Kaisar Langit. Karena sudah terbiasa dihukum petir, ia pun bisa menahan semua sakitnya hukuman tersebut. Kemudian Lu Shao pun datang ke sana dengan memberikan feel energi dengan memperingatinya untuk tidak menggunakan kekuatannya lagi saat berada di bumi. Karena apabila itu terus dilakukan, cepat atau lambat Longyan pun akan bisa mati. Karena Longyan salah satu dewa yang belum abadi saat ini. 情爱就如同戏舞，而是患难与共。 Singkatnya, Hansi yang berada di markasnya sendiri tiba-tiba diserang oleh Chen Yu yang telah berada di sana. Ternyata Chen Yu membawa pasukannya untuk menyerang secara diam-diam dengan tujuan menghancurkan stok makanan milik Hansi bersama pasukannya. Dengan begitu kerajaan Donglan pun tidak bertahan. 放下武器， Lalu perang itu pun dimenangkan oleh Chen Yu dan Hansi tidak bisa berbuat apapun dengan meminta pasukannya untuk menurunkan senjata dan dia pun siap berdamai dengan kerajaan Fang. Mendengar hal tersebut, Chen Yu menarik pedangnya dan hendak pergi dari sana. 方将军带路。 Namun siapa sangka Hansi ternyata berbohong. Ia pun lalu melepaskan jarum mematikan, namun Chen Yu menyadari hal tersebut dan segera menangkisnya yang membuat jarum itu balik menyerang Hansi hingga matanya buta. Dan terlihat Longyan pun datang kembali ke sana untuk membantunya berperang.
saat ia hendak menggunakan kekuatannya, namun tidak bisa karena kekurangan energi sehabis terkena hukuman, sehingga ia pun menahan anak panah itu menggunakan tubuhnya untuk melindungi Chen Yu. Setelah perang selesai, Long Yan pun dibawa pulang untuk diobati. Lalu Chen Yu menceritakan kepada Paman Zhao bahwa pria inilah yang menyelamatkannya. Dan pria ini juga orang yang ia ceritakan yang memiliki kemampuan melebihinya. Namun Paman Zhao sesat merasa heran karena ia baru pertama kali melihat wajah Long Yan. Selama ini ia tidak pernah melihat wajahnya di pasukan mereka. Sedangkan Hansi menjadi sangatlah marah karena matanya menjadi buta dan akan membalaskan dendam tersebut. Lalu Master Kerajaan Donglan datang ke sana untuk menyampaikan pesan dari sang raja yang meminta Hansi untuk kembali dan menghentikan perang tersebut. Namun Hansi tidak terima akan semuanya itu karena ia menjadi buta akibat Chen Yu. Ia pun tidak akan mau kembali sebelum membuat Chen Yu pun menderita. Master Kerajaan mencoba memperingatinya kalau Hansi mau membalaskan dendam, maka Hansi harus menjadi raja terlebih dahulu dan menyingkirkan ayahnya, sehingga dengan begitu Hansi bisa melanjutkan perang itu untuk balas dendam. Saat ini Hansi pun akan melakukan segala cara agar bisa membunuh Chen Yu. Ia lalu memanggil salah satu wanita yang merupakan kaki tangannya yang bernama Sujin. Sujin pun diperintahkan untuk membawa adik darinya untuk pergi ke kerajaan Fang dengan tujuan memasukkan adiknya itu menjadi salah satu selir raja kerajaan Fang. Sementara itu di markas pasukan milik Chen Yu, mereka pun merayakan kemenangan atas keberhasilan mengalahkan pasukan dari kerajaan Donglan, dan mereka pun minum-minum di sana sampai mabuk. Lalu keesokan harinya Chen Yu mencoba melukis sebuah naga percis seperti di dalam mimpinya. Ia ingin menemukan dewa naga tersebut yang mengatakan di dalam mimpinya itu akan menemuinya suatu saat nanti. Dan tak lama kemudian Xiao Qing datang ke sana untuk mengoleskan krim wajah kepadanya. Chen Yu yang tidak mau bergegas kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Lu Zeng tak sengaja melihat lukisan milik Chen Yu di meja tersebut. Di istana kerajaan Fang, para petinggi sekaligus para menteri kerajaan memberikan kabar kalau kerajaan Donglan menyatakan perdamaian dan mengirim seorang putri yang bernama Rui untuk menjadi selir sang raja sebagai hadiahnya. Sang raja menjadi sangatlah senang dan menerimanya, yang tanpa mereka semua tahu kalau itu salah satu dari rencana milik Hansi. Sedangkan Lu Zeng memberikan sebuah layangan berbentuk kepala naga karena melihat dari lukisannya yang menyukai naga. Ia pun mengajak Chen Yu untuk menerbangkan layangan kepala naga ini keluar. Namun sesaat sedang bermain dari arah belakang, Long Yan menjadi cemburu akan kedekatan mereka berdua dan pergi dari sana yang langsung berubah menjadi naga sesungguhnya. Asap debu lalu berterbangan yang membuat Lu Zeng lalu pergi karena matanya kelilipan pasir. Lalu di sana Chen Yu tidak sengaja melihat naga di langit secara langsung dan berusaha untuk mengejarnya, namun ia kehilangan jejak. Keesokan harinya Sujin mengawal putri Rui untuk berangkat ke kerajaan Fang, yang dimana Rui adiknya Hansi ini dijadikan hadiah untuk menjadi selir raja kerajaan Fang sebagai hadiah perdamaian. Lalu kabar mengenai kehebatan Chen Yu yang menjadi jenderal pasukan telah terdengar ke telinga sang raja. Salah satu petinggi kerajaan yang bernama Tuan Hua menyarankan sang raja untuk mengundang Chen Yu datang ke istana, sehingga sang raja memerintahkan Tuan Hua untuk mengirim pesan ke perbatasan dalam mengundang Chen Yu datang ke istana agar bisa diberikan hadiah untuk membayar jasanya. Di saat malam hari, Chen Yu terus bermimpi bertemu dengan Dewa Naga. Di kerumunan pasukan ia melihat wajah Long Yan merupakan Dewa Naga tersebut. Lalu saat ia terbangun ia pun penasaran arti mimpinya itu dan apakah Long Yan Dewa Naga itu. Long Yan. Sementara saat ini Rui telah tinggal di istana kerajaan Fang dan resmi menjadi salah satu selir sang raja. Sujin sebagai pengawal pribadinya memberikan sebuah kotak rubik untuk menemaninya bermain di saat ia sedang sendirian.
Singkatnya, Chen Yu telah tiba di istana kerajaan Fang untuk memenuhi panggilan sang raja. Di sana sang raja akan memberikan hadiah untuknya sebagai bentuk terima kasih atas kerja keras Chen Yu yang telah menjaga perbatasan. 君封号。 谢王上。 Lalu setelah itu Chen Yu keluar karena dipanggil oleh permaisuri. Namun para pelayan memintanya untuk menunggu sebentar terlebih dahulu. Sedangkan Long Yan juga berada di luar istana menunggu Chen Yu kembali. Namun setelah lama menunggu, Chen Yu juga tidak kunjung keluar, yang membuatnya khawatir dan hendak masuk ke dalam. Namun tiba-tiba pasukan dari langit datang ke sana dan meminta Long Yan untuk tidak mengacau kerajaan Fang karena akan mengganggu kestabilan dunia manusia. Long Yan mengatakan dia hanya ingin mengecek keadaan Chen Yu saja, dan para pengawal itu mengaku disuruh oleh Qian Sun untuk mengawasi pergerakan Long Yan agar tidak bertindak macam-macam di dunia manusia. Kemudian hujan lalu turun deras dan Chen Yu pun masih menunggu di luar. Namun permaisuri tidak menyuruhnya masuk ke dalam. Dengan melihat hal tersebut, Long Yan berusaha menghentikan hujan, namun energinya belum pulih sepenuhnya. Sehingga ia berubah menjadi naga untuk melindungi Chen Yu supaya tidak terkena air hujan. Dan Chen Yu yang melihat itu menjadi sangatlah senang, yang pada akhirnya bisa melihat Dewa Naga yang selalu di dalam mimpinya. Setelah melakukan itu, Long Yan kembali ke istananya untuk mengembalikan energinya yang kini telah habis. Ia pun terluka dalam akibat menggunakan bentuk naganya. Di lain tempat, Su Jin diperintahkan oleh Han Xi untuk menemui Tuan Hua, yang ternyata Tuan Hua telah bekerja sama dengan Su Jin, yang dimana Tuan Hua sengaja meminta sang raja sebelumnya untuk mengundang Chen Yu datang ke istana, dan nantinya Su Jin akan membunuh Chen Yu atas perintah dari Han Xi. Sebagai imbalan, Su Jin pun memberikan sebuah lukisan yang memiliki harga jual sangatlah tinggi kepada Tuan Hua. 本想在封家军历练一时。 Di malam harinya, Long Yan pun datang menemui Chen Yu yang sedang minum-minum sendirian. Ia juga memberikan makanan dan menyuapinya, yang tanpa sadar Chen Yu mengingat mimpinya saat bertemu dengan Dewa Naga yang pernah memberikan makanan kepadanya. Oleh karena itu, ia semakin yakin Long Yan adalah Dewa Naga tersebut. Namun di sini Long Yan masih merahasiakan identitas dan kemampuannya dengan berpura-pura menjadi manusia biasa yang memiliki tanggung jawab melindungi Chen Yu yang merupakan seorang jenderal. Melihat sikap dingin dari Long Yan, Chen Yu menjadi penasaran kepadanya. 这摇动成白属下先行告退。 的风。 Sementara itu Su Jin menjadi sakit karena racun di tubuhnya kembali kambuh di setiap bulan purnama. Lalu Han Xi datang ke sana untuk memberikan obat penawarnya. Diceritakan di masa lalu, dan di saat itu Su Jin masih kecil diadopsi oleh Han Xi karena ayahnya Su Jin tewas di medan peperangan. Han Xi pun mengatakan pembunuhnya adalah seorang jenderal dari kerajaan Fang, dan di saat itu juga Su Jin dibius dan dimasukkan sebuah racun ke tubuhnya. Dengan begitu, Su Jin menjadi kaki tangan milik Han Xi yang selalu membutuhkan obat penawar. Di setiap racun di tubuhnya kembali kambuh. Han Xi lalu merekayasa cerita yang seolah-olah racun tersebut memang berasal dari tubuh Yujin saat ia lahir, padahal ia barusan saja memasukkannya. Keesokan harinya, Xiao Qing mengajarkan tata krama di istana kerajaan kepada Chen Yu agar terlihat lebih sopan saat bertemu dengan sang raja. 再笑一点，像我这。 Tak lama kemudian, Long Yan pun datang ke sana, dan Chen Yu yang melihatnya segera menghampiri dan menggodanya dengan mengatakan apakah dirinya cantik atau tidak. Lalu Long Yan yang baru saja ingin menjawab, sesaat menyadari adanya serangan, ia pun segera menangis serangan tersebut. Kemudian pasukan misterius pun datang ke sana untuk menyerang Chen Yu, dan di saat Chen Yu hampir saja terbunuh, seketika itu juga Long Yan dengan cepat menghentikan serangan tersebut. Sebelum pasukan misterius itu lari, Xiao Qing memasukkan sebuah barang ke saku baju mereka agar bisa tahu siapa yang menyuruh pasukan tersebut. 烧毁你容。 Baju yang dipakai oleh Chen Yu menjadi robek, dan ia pun meminta Long Yan untuk memasangkan ikat pinggangnya ke tubuhnya. Long Yan sesaat teringat di saat dulu Chen Yu pernah melakukan hal yang sama dengannya, dan kini ia balik melakukannya.
Lalu Chen Yu hendak pergi untuk menemui permaisuri dan sang raja. Di perjalanan ia teringat pasukan tadi mengarahkan senjata tepat di wajahnya, yang artinya pasukan tersebut ingin merusak kedua mata miliknya. Ia pun sadar kalau semuanya ini ulah dari Hansi yang ingin balas dendam karena ia telah membuat matanya menjadi buta sebelah. Yang pada akhirnya ia pun bertemu dengan permaisuri dan sang raja. Di sana sang raja terpesona akan kecantikannya yang apabila tidak menggunakan seragam jenderal miliknya. Oleh karena itu Chen Yu dipinta untuk duduk di sampingnya. Namun di sini permaisuri menyadari kalau sang raja menyukai Chen Yu dan menjadi kesal kalau sampai Chen Yu dijadikan selir. Bahkan perlakuan sang raja pun disadari oleh Chen Yu yang hendak menjadikannya selir barunya. Ia pun bertindak bodoh di hadapannya sehingga sang raja menjadi jijik melihat dirinya, dan sang raja pun langsung pergi dari tempat tersebut. 您慢走啊！ Dengan melihat tingkah lakunya, permaisuri merasa Chen Yu merupakan anak yang baik yang tidak akan mengganggu statusnya menjadi permaisuri, dan ia pun pada akhirnya berlaku baik kepada Chen Yu. 皇上就是喜欢他这性。 Sementara itu Xiao Qing bertemu dengan Qian Sun. Di sana Qian Sun mengatakan kalau ia menyukainya, dan hal tersebut membuat Xiao Qing menjadi sangatlah senang. Namun sesaat Qian Sun melihat tanda di jidatnya dan sedikit bisa mengingat di masa lalunya, karena seperti ia sempat menyelamatkan jiwa seorang wanita, namun ingatannya itu masih tidak jelas yang membuatnya langsung pergi dari sana. Akan tetapi Xiao Qing justru menganggap Qian Sun takut di saat melihat tanda di jidatnya. Ia pun merasa kesal dan ingin sekali menghilangkan tanda tersebut. 骗子，骗子！ Singkatnya Chen Yu yang sedang berlatih pedang sesaat dihampiri oleh Xiao Qing. Ia pun memberikan informasi kalau pasukan misterius kemarin yang menyerang mereka ternyata milik Tuan Hua, salah satu petinggi kerajaan Fang. Saat ini Tuan Hua memiliki posisi sebagai divisi keadilan yang bisa disimpulkan Tuan Hua bekerja sama dengan Hansi karena pembunuh kemarin berniat membuat mata Chen Yu menjadi buta. Terlihat Hansi datang ke istana kerajaan Fang dan kedatangannya bukan tanpa alasan. Ia ingin memberikan hadiah kepada sang raja supaya perdamaian di kedua kerajaan bisa tercipta. Dan setelah itu para menteri memberikan informasi kalau Hansi sudah datang dengan memberikan pedang pusaka milik dinasti zaman dahulu. Mendengar hal tersebut sang raja menjadi sangatlah senang mendapatkan hadiah itu. Sesaat Chen Yu berada di sana sambil mengatakan kalau ia tidak bisa ikut dalam perjamuan nanti malam, dan sang raja memakluminya karena bagaimanapun juga Hansi adalah musuhnya di medan perang waktu itu. Setelah itu Chen Yu datang menghampiri Rui dan mereka pun terlihat sudah akrab satu sama lain. Di sana ia tak sengaja melihat rubik yang tertulis namanya dan mengingat rubik tersebut pernah diberikan oleh teman semasa kecilnya kepadanya. Lalu tak lama kemudian Su Jin pun datang ke sana. Kedatangannya membuat Chen Yu sangatlah terkejut yang ternyata mereka berdua ini teman semasa kecil. Dan setelah mengetahui Chen Yu adalah seorang jenderal dari kerajaan Fang, orang yang harus siap bunuh membuatnya tidak percaya. Lalu Chen Yu mendekatinya namun dihindari oleh Su Jin sambil mengatakan kalau ia merupakan pelayan sedangkan Chen Yu merupakan seorang jenderal. 是我儿时的好友。 Di malam harinya, Su Jin kembali menemui Hansi untuk meminta obat penawar karena racun di tubuhnya kembali kambuh. Sebelum diberikan, Hansi mengatakan kepada Su Jin harus segera membunuh Chen Yu karena ayah Chen Yu yang telah membunuh ayah Su Jin. Dan setelah memberikan obat penawarnya, Su Jin diberikan satu tugas baru, yaitu mencuri plakat jenderal milik Chen Yu, dan misi itu pun mulai dilakukan. Chen Yu pun dipanggil oleh Rui untuk minum-minum di kamarnya. Setelah itu di saat ia hendak pergi, pelayan di sana dengan sengaja menumpahkan air teh ke bajunya sehingga Chen Yu mengeringkan pakaiannya terlebih dahulu di sana. Dengan waktu bersamaan, pasukan yang sudah diperintahkan oleh Su Jin segera mencuri plakat jenderal di kamar Chen Yu. Setelah berhasil mencurinya, plakat tersebut diberikan kepada Hansi dan pasukan yang tadi mencurinya langsung dibunuh. Singkatnya esok hari pun tiba, sang raja pun datang ke sana dan melihat beberapa orang tewas terbunuh. 封家军令，
Hansi lalu berpura-pura terluka sambil mengatakan kalau tadi malam terdapat pasukan misterius yang menyerangnya dan mencuri pedang kuno yang hendak diberikan kepada sang raja. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi marah dan meminta pasukannya untuk menyelidiki siapa yang berani melakukan semuanya ini. Lalu saat dicek, mayat di sana memegang sebuah plakat yang ternyata itu adalah milik Chen Yu. Sehingga Chen Yu pun dituduh sebagai dalang di balik semuanya ini. Namun Chen Yu yang cerdik mengajak sang raja dan mereka semua untuk datang ke kamarnya. Terlihat ia mengambil salah satu plakat jenderal miliknya yang telah ia sembunyikan di banyak tempat. Lalu ia berikan kepada sang raja sambil menjelaskan sebelum masuk ke istana ia sudah terbiasa difitnah. Semua plakat itu adalah palsu yang diduplikasi oleh para penjahat yang mencoba memfitnah dan menjebaknya. Dan plakat yang dipegang oleh mayat tadi juga merupakan yang palsu, sedangkan yang asli berada di tangannya. Sehingga sang raja pada akhirnya menyadari akan semuanya ini dan memutuskan Chen Yu tidak bersalah. Mendengar hal itu, Hansi menjadi kesal karena rencananya menjadi gagal kembali. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hansi memanggil Sujin dan mencambuknya sebagai hukuman akibat gagal mencuri plakat milik Chen Yu yang asli yang membuat rencana mereka menjadi gagal. Setelah itu saat di jalan, Chen Yu bersama Long Yan tak sengaja bertemu dengan Sujin yang terluka parah. Dengan waktu bersamaan bulan purnama kembali muncul yang membuat racun di tubuh Sujin kembali keluar. Saat dibawa kembali ke kamar, tabib yang mengecek kesehatannya mengatakan kepada Chen Yu kalau ia tidak tahu penyakit Sujin karena setelah dicek ia tidak menemukan penyakit apapun. Lalu Long Yan mengatakan Sujin tidaklah sakit melainkan keracunan. Chen Yu segera melihat tangannya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Long Yan ternyata benar. Salah satu racun yang bisa membuat penderita kehilangan kesadaran, dan Chen Yu menyadari racun tersebut hanya ada di kerajaan Donglan yang kemungkinan pelakunya sudah pasti adalah Hansi. Hingga keesokan paginya setelah Sujin terbangun, Chen Yu mengatakan di tubuhnya itu bukanlah penyakit melainkan sebuah racun yang dimasukkan oleh seseorang untuk mengendalikannya. Ia juga tahu Sujin ingin balas dendam kepada ayahnya karena menuduh ayahnya telah membunuh ayah Sujin di saat dulu akibat memperebutkan harta karun. Chen Yu mengingatkan ayahnya tidaklah bersalah dan bukan pembunuh ayah Sujin. Namun Sujin tetap tidak percaya akan semua perkataannya dan lalu pergi dari tempat itu. Setelah itu Tuan Hua mulai melakukan rencananya untuk mengadu domba antar kerajaan. Ia pun melaporkan kepada sang raja kalau kerajaan Nanzhou menyerang perbatasan kerajaan Fang mereka. Mendengar hal tersebut, sang raja segera memerintahkan Chen Yu untuk memimpin pasukan pergi ke perbatasan. Singkatnya, Chen Yu bersama pasukannya segera melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Chen Yu tak sengaja melihat sebuah kotak Rubik milik Sujin. Ia pun mengambilnya dan mencari keberadaan Sujin. Setelah ketemu, Sujin ingin mengingatkan kalau semuanya ini adalah jebakan untuk membunuhnya dan meminta Chen Yu untuk berhati-hati. Namun Sujin tidak bisa memberitahukan siapa yang telah melakukannya. Di malam harinya, setelah Chen Yu dan pasukannya telah tiba di perbatasan, mereka pun melepaskan serangan tiba-tiba yang membuat markas pasukan kerajaan Nanzhou tidak berkutik. Setelah melakukan itu, Chen Yu memerintahkan pasukannya untuk segera pergi dari sana. Namun siapa sangka pasukan kerajaan Nanzhou masih banyak yang hidup dan melakukan serangan balik yang membuat peperangan pun tidak dapat terhindarkan. Dan benar saja, terlihat Chen Yu diserang oleh pasukannya sendiri yang tak lain itu merupakan anak buah milik Tuan Hua, yang pada akhirnya Chen Yu terlempar ke jurang dan Long Yan tentu saja tidak ambil diam. Ia pun ikut melompat untuk menyelamatkannya. Lalu Paman Zhao kembali ke markas dan mengabarkan kalau Chen Yu terjatuh ke jurang dan saat ini masih belum diketahui apakah hidup atau tidak. Hal itu membuat mereka semua menjadi panik.
Sementara itu Longyan mencoba mengembalikan energinya yang telah habis akibat berubah menjadi naga. Lalu ia kembali menemui Chen Yu yang kini baik-baik saja. Sesaat ia teringat di saat jatuh ke jurang, Longyan menyelamatkannya. Namun saat itu Chen Yu sudah pingsan lebih dulu tanpa melihat Longyan berubah menjadi naga. Di malam harinya, Chen Yu bertanya bagaimana mereka bisa selamat karena terjatuh dari jurang bisa dipastikan tubuh mereka akan hancur. Longyan pun menjawab ia bergelantungan di akar pohon di sisi tebing dan berhasil turun ke bawah. Setelah berhasil naik ke atas, Paman Zhao dan Lu Zeng menemukan mereka dan menjadi sangat senang karena mereka berdua masih hidup. Lu Yan, Singkatnya saat kembali ke istana kerajaan Fang, Paman Zhao menemui Chen Yu dan memberikan sebuah bukti kalau 7 tahun yang lalu 4 kerajaan saling berebut harta karun. Kematian ayah Sujin bukan dikarenakan ayah Chen Yu, dan setelah mendapatkan bukti itu, ia pun segera mengirimnya kepada Sujin. Sujin lalu membaca isi surat tersebut dan akan menyelidikinya terlebih dahulu mengenai kebenaran itu. 晕倒时的味道一模一样。 Sementara itu Hansi menjadi gila karena Chen Yu belumlah mati dan masih hidup. Tak lama kemudian Sujin pun datang menghampirinya. Di sana ia berpura-pura akan membunuh Chen Yu dengan tangannya sendiri. Namun ia tidak tahu setelah menyelesaikan misi itu apakah ia masih hidup atau tidak. Maka dari itu ia mengajak Hansi minum teh yang terakhir kalinya. Hansi lalu meminumnya tanpa ragu, yang ternyata Sujin telah memasukkan obat penawar yang biasa ia makan ke dalam gelas yang diminum oleh Hansi. Setelah melakukan itu, ia pun menemui Chen Yu dan bertarung dengannya. Pertarungan itu pun ia sengaja lakukan agar tewas di tangan Chen Yu. Setelah ia kalah, Chen Yu bertanya mengapa dia menyerangnya, dan Sujin mengaku kalau semuanya ini ia sengaja lakukan supaya terbunuh di tangannya. Mati di tangan Chen Yu bisa meringankan dosanya yang selama ini telah menuduh ayah Chen Yu sebagai pembunuh ayahnya. Namun tak lama kemudian racun di tubuhnya kembali kambuh. Lalu Longyan pun datang ke sana dan akan mengeluarkan racun di tubuh Sujin. Lalu Chen Yu berada di luar dan dihampiri oleh Xiao Qing. Di sana Xiao Qing menjaga pintu tersebut supaya Chen Yu tidak masuk ke dalam dan melihat kekuatan Longyan. Yang pada akhirnya Sujin telah sembuh total dan racun di tubuhnya telah dikeluarkan oleh Longyan. Di sana ia meminta maaf kepada Chen Yu karena telah melakukan semuanya ini. Keesokan harinya Hansi mulai menggila akibat reaksi obat penawar yang telah ia makan. Sang tabib yang mengecek tubuhnya mengatakan kalau Hansi terkena racun. Sementara itu Sujin pergi ke tempat ayahnya tewas terbunuh. Di sana banyak bekas peperangan di tempat itu. Lalu ia memasuki sebuah goa dan menemukan tengkorak manusia yang sedang memegang sebuah kain. Dan saat dibaca ternyata tengkorak itu merupakan ayahnya sendiri. Ia pun menjadi sangatlah bersedih. Terungkap sebuah fakta 7 tahun yang lalu, ayahnya menjadi orang pertama yang berhasil menemukan harta karun dinasti sebelumnya. Lalu datanglah pasukan dari kerajaan Fang yang membantai habis semua pasukan milik ayahnya. Di sana ayahnya tidak mati dan masih hidup. Ia pun bersembunyi di dalam goa. Lalu ia sadar yang menyerangnya bukanlah pasukan kerajaan Fang, melainkan kerajaan Donglan yang dipimpin oleh Hansi yang berpura-pura menyamar menjadi pasukan kerajaan Fang. Setelah mengetahui kebenaran itu, Sujin menjadi marah kepada Hansi dan akan membunuhnya. Lalu ia pun pergi menemui Hansi dan terlihat Hansi semakin menderita karena racun itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia pun memohon kepada Sujin untuk membantunya. Namun tanpa basa-basi Sujin pun langsung membunuhnya di sana. Tak lama kemudian pasukan milik Hansi datang ke sana. Ia pun melawan semua pasukan itu sampai ia ditusuk oleh pedang. Namun Sujin tidak menyerah sama sekali.
Lalu Paman Zhao memberikan informasi kalau Hansi dibunuh oleh pasukannya sendiri dan para petugas telah membawa jasadnya. Mendengar hal itu, Chen Yu pergi ke lokasi namun ia telat satu langkah dan menyadari semuanya ini ulah dari Sujin. Di tembok tertulis Sujin meminta maaf dan tidak akan bisa kembali lagi. Ia pun bersedih, teman semasa kecilnya kini sudah tiada. Di istana kerajaan Fang, kematian mengenai Hansi telah terdengar ke telinga sang raja. Tidak hanya itu, salah satu menteri kerajaan menunjukkan sebuah bukti kalau selama ini Tuan Hua telah bekerja sama dengan Hansi untuk membuat masalah di kerajaan mereka. Mendengar hal tersebut, sang raja menjadi marah dan akan dieksekusi mati sebagai hukuman pengkhianatannya kepada kerajaan Fang selama ini. Yang pada akhirnya perang besar di antara kerajaan Fang melawan kerajaan Donglan berlangsung sangatlah sengit, yang pastinya dimenangkan oleh kerajaan Fang. Setelah peperangan selesai, Lu Zeng memanggil Chen Yu. Di sana ia menyatakan perasaannya yang selama ini menyukainya. Namun Chen Yu meminta maaf karena di hatinya sudah ada seorang pria yang ia sukai. Setelah itu perang kembali berlangsung. Long Yan senantiasa berada di samping Chen Yu untuk menghadapi pasukan musuh. Semenjak hari itu, mereka berdua selalu bersama dan hubungan mereka semakin dekat satu sama lain. Di saat melihat kembang api, Long Yan mengakui identitasnya sebagai seorang Dewa Naga dengan mengatakan kalau Chen Yu yang sudah bereinkarnasi selama 3 kali kehidupan, dan selama itu juga Long Yan selalu berada di sisinya. Singkatnya, Chen Yu hendak dibawa ke dunia langit. Ia pun menggunakan gaun pernikahan yang dimana Long Yan ingin menikahinya. Saat berada di pavilion duo, Chen Yu sangatlah terkejut karena ia baru tahu Xiaoqing adalah siluman burung yang juga menjaganya selama 3 kali reinkarnasi kehidupan. Long Yan lalu membawanya ke istana miliknya. Di sana ia menjelaskan Chen Yu telah melewati 3 kali kehidupan, yang apabila sudah melakukan itu maka Long Yan bisa menikahinya. Baru saja hendak melakukannya, tiba-tiba Lu Shao bersama Qian Sun menghentikan pernikahan tersebut. Lu Shao mengatakan Long Yan belum bisa melakukan semuanya ini karena Chen Yu adalah manusia dan tidak seharusnya berada di dunia langit. Karena cepat atau lambat, Chen Yu akan kehabisan energi jiwanya yang apabila tetap berada di dunia langit. Satu-satunya cara agar mereka tetap bisa bersama, Chen Yu harus bereinkarnasi 1 kali lagi untuk menjalani kehidupan agar menjadi seorang dewi. Dengan begitu Long Yan baru bisa menikahinya. Singkatnya, Chen Yu hidup kembali dan berada di sebuah tempat yang bernama Perguruan Kunlun. Semua murid saat ini dilatih untuk menjadi pemburu siluman. Di antara semua murid hanya 1 orang yang memiliki kemampuan di bawah murid lainnya, yang merupakan reinkarnasi dari Chen Yu. Di saat sang guru menjelaskan kalau mereka semua harus membasmi siluman, Chen Yu kecil membantah perintah tersebut. Ia pun menjawab tidak semua siluman jahat, yang tentu saja sang guru menjadi marah atas perilakunya. Karena hal itu ia pun dihukum. Dari kejauhan, Long Yan menjadi kesal karena Chen Yu dihukum seperti itu dan ingin membantunya. Namun Xiaoqing mencoba menghentikan tindakannya. Sementara para guru saat ini sedang membahas Chen Yu yang memiliki kekuatan spiritual yin yang berada di tubuhnya, dan mereka harus menjaganya sebelum para siluman mencoba membunuh Chen Yu. Karena kekuatan spiritual yin di tubuh Chen Yu berguna untuk memperkuat segel yang membelenggu para siluman. Singkatnya, waktu pun berlalu begitu cepat dan Chen Yu pun beranjak dewasa. Setelah itu ia mendapatkan sebuah misi dari sang master untuk membunuh siluman kucing yang memasuki gunung perguruan. Di saat hendak dibunuh, sesaat seorang pria manusia datang ke sana, yang ternyata siluman kucing itu merupakan istrinya. Murid perguruan sangatlah marah
Karena bagaimanapun juga manusia dan siluman dilarang untuk hidup berdampingan. Lalu Chen Yu mencoba meminta kakak seperguruannya di sana untuk membiarkan siluman kucing tersebut pergi bersama suaminya. Namun sesaat salah satu murid melempar pedangnya dan pedang tersebut mengenai pria di sana hingga sekarat, yang membuat siluman kucing itu menjadi sangatlah marah. Lalu suaminya meminta istrinya itu untuk berhenti menyerang mereka karena ia tidak mau istrinya menjadi siluman jahat. Dan pada akhirnya siluman kucing meminta satu permohonan kepada mereka, yaitu menguburkan jasad suaminya dengan dirinya dalam satu makam. Dan setelah itu ia pun melakukan bunuh diri. Di malam harinya, Chen Yu kembali lagi ke tempat tersebut dan melihat siluman kucing tidak dimakamkan dalam satu makam dengan suaminya. Ia pun hendak memakamkannya untuk memenuhi keinginan dari siluman kucing tersebut. Namun tiba-tiba salah satu siluman pun datang ke sana dan menyerangnya, yang ternyata ia merupakan kakak dari siluman kucing yang terbunuh. Ia pun ingin menuntut balas dendam. Terlihat Xiao Qing segera datang ke sana untuk melerai pertarungan itu, dan sesaat siluman kucing yang bernama Duan ini menyadari kalau Chen Yu merupakan orang yang dulu pernah menyelamatkannya, maka dari itu ia pun langsung pergi dari sana. Chen Yu pun merasa senang karena bertemu kembali dengan Xiao Qing. Meskipun ia siluman, namun ia sangatlah baik, dan mulai dari sana mereka pun mulai berteman. Lalu singkatnya, perguruan Kunlun berhasil menangkap Duan, siluman kucing, dan dipenjara. Chen Yu lalu diminta untuk menjaga penjara tersebut. Melihatnya di sana, Duan meminta untuk dilepaskan dengan menjelaskan Chen Yu merupakan orang yang waktu dulu pernah menyelamatkannya. Yang tentu saja Chen Yu yang tidak percaya terhadap ucapannya itu, yang langsung mendekatinya dan membuat ia terkena jebakan dari Duan hingga pingsan di tempat. Lalu ia pun terbangun di atas tempat tidur. Akibat kelalaiannya, sang master menghukumnya untuk merenungi kesalahannya di tembok penyesalan selama 10 hari. Sementara itu Duan yang berhasil kabur tiba-tiba bertemu dengan seseorang misterius yang mengobati lukanya. Pria itu pun mengatakan ia akan membantunya untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya. Namun Duan harus melakukan satu perintah darinya, yaitu mendekati Chen Yu karena ada sesuatu hal yang ia ingin ambil darinya. Misi pun mulai dilaksanakan. Terlihat ia pun berpura-pura diserang oleh siluman serigala. Chen Yu yang melihat itu segera menyelamatkannya menggunakan belati yang ia miliki. Tak lama kemudian siluman serigala pun bangkit kembali dan memangsa jiwa spiritual Yin di tubuhnya. Namun Long Yan segera datang ke sana dan membasmi siluman itu tanpa tersisa, yang membuat Chen Yu merasa terkejut dengan bertanya-tanya siapa orang yang berada di hadapannya ini. Dan benar saja, setelah Duan pergi seketika, Chen Yu yang tertidur tidak bisa bangun lagi. Qian Sun yang memeriksanya langsung menyadari Chen Yu terkena sihir mimpi. Energinya akan diserap oleh pemilik sihir tersebut, dan apabila tidak bangun, maka Chen Yu yang akan tewas. Oleh karena itu Long Yan meminta Qian Sun untuk memasukkan jiwanya ke dalam mimpi milik Chen Yu agar bisa menyelamatkannya dan mencari informasi siapa dalang di balik semuanya ini. Lalu ia pun berada di dalam mimpi milik Chen Yu, yang ternyata Chen Yu sedang bersama dengan dirinya yang palsu. Melihat hal tersebut, Long Yan berusaha untuk membunuhnya karena sudah berani menyamar menjadi dirinya, dan mereka pun bertarung di sana. Tidak ingin terlalu lama, Long Yan segera membawa Chen Yu berpindah lokasi, tempat yang pernah mereka berdua kunjungi. Namun penjahat itu terus mengikuti mereka. Lalu sesaat Long Yan sadar pelakunya pasti siluman kucing karena ia merasakan hawa keberadaannya di sana yang sedang mengintai. Sedangkan ia memberikan kode kepada Xiao Qing beserta Qian Sun kalau dalang di balik semuanya ini adalah ulah dari Duan, siluman kucing tersebut.
Setelah menemukan siluman kucing itu, Xiao Qing pun sangat marah kepadanya karena mencoba mencelakai Chen Yu. Padahal dulu Chen Yu sangatlah baik kepadanya. Dan Duan meminta maaf dengan mengatakan ia yang tidak berniat menyakitinya. Di saat ia ingin memberitahukan siapa yang menyuruhnya saat ini, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang hingga tewas tanpa mereka semua tahu siapa yang telah membunuhnya. Karena hal tersebutlah mereka tidak bisa mendapatkan informasi apapun dan akhirnya mereka berdua telah terbangun karena selama 6 hari tidak kembali ke perguruan. Sang master pun sangatlah marah kepadanya yang langsung memberikan hukuman kepadanya. 我定要让他好好长长记性。 Sementara itu Lu Shao menunjukkan buku catatan hukuman para dewa sekitar puluhan ribu tahun silam dan di sana tercatat kesalahan apa saja yang pernah dilakukan oleh Qian Sun. Ia pun ingin Long Yan memberikan buku tersebut kepadanya. Saat dibaca ternyata Qian Sun merupakan jenderal dunia langit yang jatuh cinta dengan siluman burung yang tak lain adalah Xiao Qing. Karena hal itulah Kaisar Langit menjadi sangatlah marah dan menghukum mereka berdua. Sementara itu Xiao Qing tak sengaja ditemukan oleh murid perguruan Kunlun yang sedang berada di wilayah mereka. Lalu Qian Sun segera datang ke sana untuk membawanya pergi dan para murid mengetahui kalau di hadapan mereka ini adalah ketua Pavilion Luo. Namun bagaimanapun juga hubungan mereka berdua dilarang oleh dunia langit dan para murid bersikeras untuk membunuh Xiao Qing sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Hingga di mana Xiao Qing terkena serangan sampai sekarat yang membuatnya menjadi marah dan mengeluarkan kekuatannya. Sesaat ingatan mereka berdua langsung terhubung mengenai masa lalu yang pernah memiliki hubungan satu sama lain dan dihukum oleh Kaisar Langit yang menentang hubungan mereka berdua. Saat berada di Pavilion Luo, Xiao Qing akhirnya ingat tanda di jidatnya itu bekas terkena sembaran petir oleh Kaisar Langit. Qian Sun pun membenarkan perkataannya dan di saat dulu mereka berdua memiliki hubungan satu sama lain. Namun tiba-tiba mereka tersambar petir oleh Kaisar Langit yang memarahi Qian Sun karena memiliki hubungan lagi dengan Xiao Qing. Lalu kita pun dibawa kembali ke masa lalu yang dimana saat itu Qian Sun yang menjabat sebagai jenderal dunia langit sedang menjalankan misi untuk membasmi roh siluman yang turun ke bumi. Namun Xiao Qing yang menjelma menjadi siluman burung terkena imbasnya dan terjatuh ke dalam lumpur. Merasa kasihan Qian Sun membersihkan bulu burung tersebut. Ia pun sangatlah terkejut ternyata burung ini merupakan siluman. 抱歉，只顾着捕杀魔精。 Di sana Xiao Qing pun menjadi marah kepadanya karena kekuatannya itu membuat ia terluka. Mulai dari sinilah mereka berdua berkenalan dan memiliki rasa satu sama lain hingga semakin lama mereka berdua pun jatuh cinta. 别怪我，天孤星本命带孤绝。 Lalu ketika Xiao Qing yang sedang sendirian diserang oleh siluman karena diketahui ia berteman dengan Qian Sun, Xiao Qing berusaha memanggil Qian Sun untuk meminta bantuan, sedangkan Qian Sun sendiri mendapatkan tugas dari Kaisar Langit untuk menjaga batu 6 warna milik Dewi Nuwa. Namun ia memutuskan untuk pergi menyelamatkan Xiao Qing dan meninggalkan tugasnya. Namun di sana ia telat satu langkah dan kekasihnya pun mati. Tidak ingin kehilangan Xiao Qing, ia pun memasukkan sebagian jiwa miliknya yang membuat Xiao Qing hidup kembali. 若是我没能及时赶到，本 Lalu ia pun membawanya ke dunia langit dengan niat ingin meminta restu kepada Kaisar Langit. Namun ia tiba-tiba dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Lu Shao. Ternyata karena Qian Sun pergi sebentar tadi, batu 6 warna telah diambil oleh Dewa Naga yang tak lain adalah Long Yan. Karena hal tersebutlah Qian Sun harus menerima hukuman akibat melalaikan tugasnya itu. 可以轻罚。 Di hadapan Kaisar Langit, Qian Sun dihukum 8 kali sembaran petir. Posisinya sebagai jenderal juga dicabut. Hingga sambaran petir terakhir Xiao Qing yang mengambilnya. Karena ia hanyalah siluman, tentu saja petir tersebut membuat ia sekarat dan hendak mati. Dari situlah terbentuk tanda di jidatnya yang merupakan bekas luka dari sambaran petir dan ia pun lalu mati.
Kemudian Kaisar Langit hendak membuang Xiao Qing ke dalam lubang roh jahat dan tidak akan bisa bereinkarnasi kembali. Namun Qian Sun segera memindahkan Xiao Qing ke dalam lubang dunia manusia. Atas tindakannya itu, ia pun mendapatkan hukuman dari Kaisar Langit, yaitu ingatannya dihapus dan harus menjadi ketua Pavilion Luo selama 5.000 tahun. Ternyata itu adalah kisah dari buku catatan pemberian dari Luso yang dibaca oleh Long Yan. Sesaat ia pun teringat di saat dulu ia tidak sengaja menyerap energi batu 6 warna dan dituduh sebagai pencurinya. Ia pun tidak menyangka asal muasal penyebab Qian Sun dihukum itu gara-gara dirinya. Tak lama kemudian Qian Sun pun datang ke sana dan Long Yan segera memberikan buku catatan itu. Setelah membaca isi catatan tersebut, Qian Sun menjadi marah. Ternyata penyebab ia dihukum oleh Kaisar Langit adalah ulah darinya. Ia pun hendak menyerangnya, namun tidak jadi karena selama ini ia bersama Long Yan sudah saling membantu dan berteman satu sama lain. Di saat kembali ke Pavilion Luo, terlihat Luso telah berada di sana. Qian Sun sangatlah marah kepadanya karena tidak memberikan buku catatan itu sejak dulu dan baru memberikannya sekarang. Namun siapa sangka Luso tiba-tiba mengendalikan pikiran Qian Sun, yang ternyata Luso telah mencampurkan racun ke dalam minumannya selama ini tanpa Qian Sun sadari. Karena hal tersebut, Luso lalu mengendalikan pikirannya dan mematuhi apapun perintah darinya. Ia pun lalu menghadap kepada Kaisar Langit dan melaporkan kalau Long Yan telah banyak membuat kesalahan dan harus segera ditangkap. Kaisar Langit segera meminta ia untuk menangkap Dewa Naga tersebut dan harus dibunuh, sehingga semua pasukan di dunia langit langsung menyerang istana milik Long Yan. Dewa Xiang juga ikut turun tangan, namun karena ia tak sebanding dengannya, Long Yan dengan mudah mengalahkannya. Tak lama kemudian, Qian Sun pun datang ke sana dan menyerangnya. Sesaat Long Yan menyadari Qian Sun sedang dikendalikan oleh seseorang, namun ia tidak tahu siapa yang mengendalikannya dan tak ingin menyakitinya. Long Yan pun memilih mengalah. Namun siapa sangka Qian Sun tiba-tiba menyegelnya menggunakan kutukan 7 duka dan Long Yan lalu terluka parah akibat segel tersebut. Tak ingin tewas begitu saja, ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan pergi dari tempat itu. Sedangkan Chen Yu yang merasakan sesuatu sedang terjadi kepada Long Yan, hal itu membuat hatinya sedikit tidak tenang. Sementara itu Chen Yu yang mencari keberadaan Long Yan hingga ke gua tempat kemarin mereka bertemu. Ia pun sangat terkejut melihatnya terluka parah di sana. Lalu Long Yan menyuruhnya untuk pergi dari tempat itu karena ia tidak ingin Chen Yu yang melihat dirinya terluka seperti itu. Bahkan Long Yan menunjukkan identitas aslinya kalau ia merupakan Dewa Naga. Namun dikarenakan hujan deras, Chen Yu yang tidak bisa pergi dan tetap berada di gua tersebut. Hingga keesokan harinya, ia mencari buku mengenai kutukan 7 duka. Setelah berhasil mendapatkannya, ia pun sangatlah terkejut karena dikatakan siapapun yang terkena kutukan 7 duka, maka terdapat 7 tusukan di tubuhnya dan akan mati secara perlahan. Lalu ia pun segera berlari untuk menemui Long Yan. Sementara itu Xiao Qing akhirnya terbangun. Di sini ia merasakan hawa keberadaan Qian Sun semakin menipis. Ia pun sadar pasti terjadi sesuatu hal kepada Qian Sun. Ia pun menggunakan sayap bulu burung miliknya untuk mencari keberadaannya. Kembali kepada mereka, saat baru tiba di taman, Luso bersama Qian Sun datang ke sana dan dari sinilah Long Yan akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah dari Luso yang mengatur takdir milik Chen Yu. Semuanya itu sengaja dilakukan oleh Luso untuk menyempurnakan jiwa spiritual Yin di tubuh Chen Yu, yang dimana Luso ingin mengambilnya dan tidak ingin itu terjadi. Long Yan pun segera pergi dari sana.
Ia pun membawanya kembali ke perguruan Kunlun. Di sana ia mengatakan tidak hanya siluman, para dewa juga menginginkan jiwa spiritual Yin di tubuh Chen Yu. Mendengar hal tersebut, sang master segera memerintahkan untuk membuat segel alam agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam perguruan mereka. Long Yan sesaat mengatakan ia akan mengulur waktu untuk melawan para dewa yang sedang mengincar jiwa Chen Yu. Lu Shou yang ingin mengambil jiwa Yin milik Chen Yu, ia pun datang ke perguruan Kunlun dan bertemu dengan Long Yan yang sedang berjaga di sana. Sehingga Lu Shou yang kesal lalu memerintahkan Qian Sun yang telah ia kendalikan untuk membunuh Long Yan, sehingga pertarungan pun terjadi. Yang pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Qian Sun dan bertarung kembali melawan Lu Shou yang merupakan pengkhianat. Kemudian Chen Yu yang berhasil keluar dari perguruan. Ia pun datang ke sana untuk menyelamatkan Long Yan yang membuatnya terluka parah. Bahkan di kesempatan itulah Lu Shou pun langsung mencoba mengambil spiritual Yin yang berada di tubuh Chen Yu itu. Sementara Long Yan yang dalam keadaan sekarat tak bisa menolongnya. Dengan melihat kekasihnya yang hampir mati, Chen Yu pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual jiwa Yin yang berada di dalam tubuhnya itu dan langsung memberikannya kepada Long Yan. Dengan kekuatan itulah Long Yan pun bangkit kembali. Namun Chen Yu yang mati membuat Long Yan sangatlah bersedih sekaligus marah dan akan membalas atas kematiannya itu. Terlihat Qian Sun yang masih dikendalikan oleh Lu Shou. Ia pun ingin membunuh Long Yan. Namun Long Yan yang saat ini kekuatannya telah kembali. Ia pun ingin menyerangnya balik. Akan tetapi tiba-tiba Xiao Qing datang dan menghentikannya. Hal tersebutlah ia pun meninggalkan mereka dan mengejar Lu Shou yang saat ini sedang melarikan diri. Sementara Qian Sun yang ingin menyerang Xiao Qing, tiba-tiba ia tersadar kembali. Lu Shou yang kalah dan meminta bantuan kepada Sang Kaisar Langit. Ia pun berpura-pura sebagai korban dengan mengatakan kalau Long Yan yang telah menyerap kekuatan jiwa spiritual Yin. Namun Long Yan yang berhasil menemukannya tanpa basa-basi, langsung menghancurkannya dari muka bumi ini. Akibat Lu Shou yang telah mati membuat Qian Sun tersadar kembali dan Qian Sun yang sekarat lalu diberikan kekuatan spiritual oleh Xiao Qing yang membuat ingatan mereka berdua kembali. Sementara Long Yan yang tidak mendapatkan perlakuan baik dari Kaisar Langit, yang dimana ia selalu dihukum dan bahkan selalu disalahkan, yang membuat orang yang ia cintai harus mati berulang kali. Dengan segera ia pun meminta bantuan kepada para siluman untuk menyerang kerajaan langit dan membunuh sang kaisar. Namun Long Yan bukanlah tandingannya, yang membuat ia bersama Chen Yu pun mati tak tersisa. Dengan mengetahui hal itu, Xiao Qing menjadi sangatlah bersedih. Namun di kesempatan itu juga, Qian Sun berhasil mengambil jiwa milik Long Yan dan Chen Yu, sehingga mereka berdua bisa bereinkarnasi kembali agar mereka bisa hidup bersama-sama bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.